Seorang yang seperti Ki Haji Mukri Aji saja menyampaikan respon positif atas telaah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait. Yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat, temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Seperti beberapa edisi yang lalu kami sampaikan bahwa tidak sedikit dari orang-orang kita yang menolak diskursus nasab atau penelitian nasab Ba'alawi oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah menyampaikan argumentasinya terpatahkan, kemudian terlontarlah kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Padahal ia seseorang yang ditokohkan, padahal biasanya ia berbicara tentang akhlak. Sebuah dialektika biasanya memang muncul reaksi, tetapi ketika reaksi itu disampaikan seseorang yang ditokohkan, mestinya kan yang sifatnya itu akademik atau ilmiah lah, atau pondokan gitu. Tidak lantas kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak semestinya, yang khawatir nanti ini diikuti oleh para pengikutnya. Bisa juga oleh santri-santrinya ya. Nah, saya tidak akan memperpanjang persoalan ini, karena bagaimanapun pro dan kontra adalah biasa. Tetapi yang pro malah bukan dari kalangan orang-orang yang suka menyampaikan kalimat tidak jelas itu. Edisi kali ini saya akan putarkan penyampaian dari seorang guru besar, Profesor Ki Haji Mukri Aji. Beliau ya Kiai NU, beliau guru besar ilmu syariat dan hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga ketua MUI Bogor, Jawa Barat. Dan kita simak penyampaian beliau ketika podcast bersama sahabat kami Pak Yusuf Mares di kanal Pada Suka TV. Subhanallah, Kak Yusuf luar biasa. Kita udah bahas tentang karya beliau ketika melihat nasab khususnya para habaib di Indonesia tercinta ya. Tapi nggak sampai tuntas sangat waktu itu ya. Kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli, antara lain Pak ya Profesor A.S. Hikam ya, dan berbagai tokoh lainnya. Yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat, temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Jadi betul tadi Pak Asika sampaikan, juga yang lainnya ya, saya termasuk dalamnya. Dan tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah gitu kan, apalagi berbagai tokoh gitu kan yang namanya dzurriyyah, cucu Rasulullah SAW. Saya pernah diskusi gitu kan, bahwa penemuan Kiai Imad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia, di Nusantara, tentang persepsi terhadap habaib, kemudian juga relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagamaan. Nah, bagaimana nih Romo Yai melihatnya? Dari hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya gitu kan.
tidak menambah-nambah yang masih tidak ada menjadi ada gitu kan. Iya. Jadi apa adanya objektif, ya betul dari kesan Pak Esikam, Profesor Esikam. Ya, yang saya baca itu kesannya, beliau tidak menjelek-jelekan nasab apa dan semua. Tapi ketika beliau temukan tidak ada nasab, masa misalnya siapa Alawi gitu ya, Alawi, ya sehingga pro kontra itu kan, kenapa kan kesinggung betul yang ya, sudah ada nasabnya itu Alawi, menurut Imad tidak ada ya. Soal juga di situ gitu kan, tapi emang kalau lurus ya lurus saja, baik-baik aja dengan alat bukti dan seterusnya aja. Gitu. Kalau dampak positif dari penemuan Kiai Imad itu bagaimana, Romo Yai? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan, dalam bentuk buku, itu luar biasa hidayah Allah itu, nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebatnya, tidak, saya menilai apa adanya ya. Beliau itu nggak gampang ya, kita sebagai ya profesor ya nulis buku, ya Allah susahnya bukan main gitu kan. Nah, bagaimana setelah Anda menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Mukri Aji? Ya, sebagai seorang profesor memang tidak mudah ya. Persyaratannya sangat berat. Dalam karya tulis, setidaknya ada 5-7 jurnal ilmiah yang harus disebar ke sejumlah negara. Dan ternyata seseorang yang seperti Kiai Haji Mukri Aji saja menyampaikan respon positif atas telaah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab habaib. Di sini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan gelar akademik, tetapi bagaimana seseorang yang telah kita ketahui sebagai guru besar, cara menyikapinya terhadap sebuah karya. Selebihnya Anda bisa menilainya sendiri terkait dengan hal ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kebeningan hati, diberikan objektivitas di dalam menelaah. Termasuk saya, mohon didoakan agar tetap istiqomah pada jalur yang mudah-mudahan Allah ridai dan tidak berefek tidak baik untuk semuanya. Karena menyampaikan sesuatu di YouTube ini efeknya sangat luar biasa bagi diri saya. Kalau salah disengaja, ya sampai YouTube ditutup saya masih menyimpan dosa. Maka mohon ingatkan saya apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi doakan saya, doakan kami agar tetap pada jalur yang mudah-mudahan Allah ridai. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.